Nah, invite deh. Momis dan dan Momi ISIES ya. Nah, malam dok. Akhirnya Halo, bisa juga kita bertemu. Dok, ya, kedengeran ya suara aku ya? kedengeran, kedengeran. Suaraku Oke, jelas ya? jelas, jelas, jelas. Oke, akhirnya kita bisa live bareng nih. Jadi Mm-mm. malam ini kita memperingati Hari Keluarga Berencana Nasional yang emang diperingati setiap tanggal 29 Juni ya dok ya. Nah kita malam ini akan ngobrol mengenal lebih dalam alternatif pilihan KB atau kontrasepsi buat pasangan suami istri. Nah, jadi dok, boleh nggak sih diceritain sedikit nih, kira-kira berapa banyak sih sebenarnya pilihan kontrasepsi, pilihan KB untuk istri ataupun untuk suami? Oke, sebenarnya kalau untuk pilihan KB tergantung dari eh, masing-masing pasangan ya. Mereka mau menjarangkan kehamilannya itu berapa lama sih, gitu kan? Dalam Iya, waktu iya, iya. setahun, 2 tahun, atau 5 tahun, gitu kan? Mhm, Eh, Kalau untuk wanita relatif lebih banyak ya daripada untuk laki-laki ya, mulai dari mhm, steril, spiral, lalu mhm. pil, baik pil yang hanya mengandung zat aktif progestin atau kita bilang pil yang untuk ibu menyusui atau pil KB biasa gitu Mhm, kan, atau mhm, mhm, mhm. atau bisa juga eh, sistem kalender atau bisa juga senggama terputus gitu ya. Tapi kalau dari Oke, pria oke. sih ya paling sering digunakan mungkin kondom ya. Selain itu sebenarnya ada Oke. pilihan KB vasektomi ya. Jadi dia mengikat saluran sperma gitu ya. Tapi itu Oke. relatif jarang dilakukan ya di Indonesia. Justru yang paling sering tuh malah buat kontrasepsi buat perempuan ya dok ya? Ya, Ya, oke. Terus dok, kalau sebenarnya gini, banyak perempuan, banyak ibu yang akhirnya merasa bahwa kok kayaknya KB yang aku pakai ini nggak cocok sih gitu. Kok kayaknya mm-mm. aku jerawatan melulu nih, atau misalnya, aduh kok kayak nggak teratur nih jadinya periode mens atau haidnya gitu. Boleh diceritain nggak sih dok, kira-kira tandanya apa sih kita nggak cocok sama salah satu kontrasepsi itu? Ya, memang respon kontrasepsi itu berbeda-beda ya. Jangankan untuk satu wanita ke wanita lain, bahkan untuk satu Mm-mm. wanita tapi di waktu yang berbeda itu bisa beda responnya Oh gitu. gitu, Misalnya oh waktu gitu, habis iya iya. anak pertama dia pakai KB tertentu nggak apa-apa, tapi pas dia habis anak kedua kok jadi nggak cocok ya, kayak gitu. Mm-mm. Memang efek sampingnya macam-macam ya. Yang paling sering sih gangguan head, lalu kayak mual muntah, mood swing gitu kan, nyeri payudara Mm-mm. segala Mm-mm. macam.
Tapi Mm-mm. umumnya itu memang biasa terjadi kalau kita baru pakai di 3 sampai 6 bulan pertama ya. Itu Oh, memang oke. pasti akan ada istilahnya kita bilang adaptasi tubuh ya. Tapi kalau udah 6 bulan berlalu, biasanya sih itu udah balik lagi tuh kondisi tubuh kita, udah lebih bisa penyesuaian ya. Kalau Oke. yang dikatakan nggak cocok itu biasanya kalau sudah 6 bulan berlalu, tapi kita masih Mm-mm. merasakan keluhan yang nggak tolerable ya. Artinya, misalnya headnya tuh jadi banyak banget sampai bikin dia lemes, atau Mm-mm. jadi nyeri banget sampai mengganggu aktivitas dan lain sebagainya yang memang tidak tolerable bagi tubuh si wanita itu gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau menentukan bahwa kita cocok atau enggak, itu berarti kita harus bertahan dulu selama 3 sampai 6 bulan. Kita lihat Iya. ini eh, cocok apa enggak tuh dari periode 3 sampai 6 bulan itu ya? Iya, ya tapi itu tergantung efek samping yang ditimbulkan balik lagi. Iya, Kalau iya, misalnya iya. Heeh. dalam 3 bulan pertama tapi gejalanya udah mengganggu banget ya, efek sampingnya udah nggak bisa diatasin lagi sama si wanita itu ya, artinya kita nggak harus menunggu sampai 3 sampai 6 bulan gitu kan. Oke, jadi langsung di sebenarnya dari pengalaman dokter nih kira-kira yang paling banyak, yang paling efektif, yang paling sedikit efek sampingnya, paling kecil efek sampingnya, itu apa dok? Pilihan kontrasepsinya. Ya pastinya yang pertama steril ya, Steril steril ya. tapi Tapi ya. steril tuh kan nggak bisa dilakukan hanya boleh dilakukan di umur, kayaknya ada umur tertentu tuh yang boleh Ya, pakai biasanya kita steril ya dok ya. rekomendasikan di atas 35 tahun ya. Dan Oke. memang dia udah cukup anak, dia artinya anaknya juga udah usianya besar-besar gitu kan. Itu Mm-mm, boleh mm-mm. diambil. Itu sih yang Hmm. paling minimal efek samping ya, karena kan di situ kita eh, nggak pakai hormonal atau apapun, itu kan hanya mekanik ya. Artinya kita memotong atau kita mengikat saluran telur itu kan. Iya, 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 iya. Gitu. Itu yang paling minim efek sampingnya ya dok ya. Ya, Iya. Setelah itu nomor duanya, setelah steril, setelah steril sih spiral, spiral juga lumayan minimal ya efek sampingnya. spiral tuh IUD Biasanya, ya dok ya. ya IUD. Biasanya Oke. spiral itu 3 bulan pertama tuh dirasakan oleh si ibu ya. Cuman Mm-mm. umumnya 3 bulan pertama itu nggak hebat-hebat banget gangguannya gitu. Artinya dia masih tolerable, jadi masih bisa dilanjutkan. Biasanya udah 6 bulan berlalu, nah dia udah mulai enak pasiennya gitu. Oke. Oke, nah nih dok, sebelum ini kan memang kita ada banyak pertanyaan yang masuk ke Mamis Daily nih. Nah, ini aku sekalian nanya aja ya. Ini tuh apa pengaruh-pengaruh kontrasepsi yang membuat mereka berpikir bahwa ini kenapa ya? Aku harus ganti nggak ya? Atau gimana ya? Gitu. Jadi ini ada seorang ibu usianya 33 tahun. Nah, dia setelah kelahiran anak kelima melalui sesar, pertama kali mencoba KB spiral. Waktu itu Hmm. anaknya masih usianya 2 bulan. Nah, setelah anak usia 4 bulan, pertama kali haidnya darahnya itu banyak banget. Tidak seperti haid sebelumnya. Dan setiap kali habis haid, aku harus kontrol ke dokter buat pastiin spiralku nggak lepas lagi. Apakah harus seperti itu setiap bulan ke dokter kontrol ininya spiralnya gitu dok? Ya. Spiral sih sebaiknya dikontrol 6 bulan sekali ya. Itu kalau nggak ada Mm-mm. keluhan. Tapi memang kalau ada keluhan, kita anjurkan ya nggak apa-apa, lebih cepat dari jadwal kontrol gitu. Oke. Kalau misalnya keluhannya yang dikatakan si ibu tadi darahnya banyak banget ya, darahnya banyak banget. Tapi kalau ya itu kan sebenarnya ada parameternya, maksudnya banyak itu kan relatif ya, banyak itu Iya, iya, iya. relatif. Kalau Mm-mm. misalnya sampai bikin dia lemes, sampai bikin dia agak tampak pucat, ya memang sebaiknya dia kontrol ke dokter. Tapi kalau misalnya Oke. banyaknya itu nggak sampai membuat dia kepayahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, sebenarnya sih nggak apa-apa, paling cukup minum tablet penambah darah aja. Oh, Gitu. iya, 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 iya. Ya, jadi memang kalau yang saya perhatikan nih, beberapa temen juga
beberapa banyak memang yang menggunakan IUD sebagai pilihan kontrasepsi gitu ya dok ya. Em, nah kalau IUD itu sendiri eh, berapa kali harus diganti? Diganti nggak dok itunya tuh spiralnya? Ya, Atau sebenarnya setiap kali kita kontrol cuma ya spiral yang sama atau diganti gitu spiralnya? sebenarnya spiral itu masa kadaluarsanya kalau kita lihat di kemasan itu bisa sampai 8 tahun dari sejak pemasangan ya. Oh gitu, ya ya 8 ya. tahun. Tapi umumnya dokter-dokter kandungan menyarankan 5 tahun kalau dia masih mau terus pakai spiralnya 5 tahun itu udah diganti. Mungkin khawatir kalau 8 tahun nanti kita akan susah ya melakukan bongkar pasang pencabutannya Oh lengket iya. atau gimana ya Oh malah bisa lengket juga ya dok ya? ah Bisa lengket juga oh spiralnya bisa kalau nggak diganti-ganti. bisa ya. Oh, Jadi jadi apakah itu? rekomendasi kita sih biasanya 5 tahun itu udah harus ganti lagi. Oh, oke. Apakah itu yang menyebabkan kadang-kadang nih ada juga pertanyaan, kenapa sih saya kalau pakai IUD itu sampai bleeding gitu, sampai bisa darahnya keluarnya banyak? Apakah itu salah satu faktor yang menyebabkan? Sebenarnya kalau bleeding karena IUD, jadi kan IUD itu mekanisme kerjanya dia membuat inflamasi ya, artinya membuat kondisi dinding rahim itu tidak susceptible gitu untuk bakal janin Mm-mm, menempel itu ya. Nah, mm-mm, memang itu uh, tidak enaknya pada beberapa pasien pembuluh darahnya jadi agak rapuh ya, sehingga mm-mm. kalau pendarahan pun uh, bisa jadi lebih banyak daripada head dia yang sebelum-sebelumnya kayak gitu. Tapi itu bukan Oh, oke. karena spiralnya kelamaan sih enggak, itu karena memang ya efek samping pemakaian spiral memang seperti itu. Oh, oke, oke. Iya, 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 iya. Mm-mm. Jadi mengerti. Nah, ini kemudian nyambung ke pertanyaan berikutnya nih, Dok. Bisa nggak sih pemasangan IUD itu dilakukan ketika proses melahirkan? Dan terus dia juga nanya, amankah jika belum pernah KB terus mau langsung IUD 10 tahun? Kayaknya nggak mungkin ya. Tadi kayak dokter aja udah bilang 8 tahun udah langsung udah harus ganti ya. 5 tahun malah. 5 tahun. Heeh. Habis melahirkan sih bisa aja begitu hari-hari lahir itu juga beberapa kali dikerjakan ya pada Mm-mm. lahiran normal ataupun sesar ya. Mm-mm. Cuman ada efek sampingnya biasanya karena dia baru saja melahirkan, umumnya kondisi rahim masih cukup besar ya saat itu ya. Jadi kalau kita pasang spiral, angka Mm-mm. eksklusinya itu agak tinggi, artinya spiralnya itu bisa copot dengan sendirinya gitu Sorry, loh. angka angka apa tadi, Dok? Eksklusi itu lepas gitu ya, spiralnya keluar Oh, sendiri oke. gitu ya. Nah, karena memang kondisi rahimnya itu masih besar ya kan, jadi dia belum cukup memfiksir si spiral itu gitu. Oh, memang sebaiknya setelah berapa lama? Setelah melahirkan Sebaiknya sih saat nifas selesai lah ya, kurang lebih 42 40 hari. hari, 42 Ya, hari. Oke, 42 hari langsung sejak ke dokter melahirkan. pasang IUD gitu ya. Iya. Oke. Nah, terus dia bertanya juga nih perbedaan IUD 5 dan 10 tahun selain jangka waktunya tuh apa? Kenapa ya? Dia selalu bilang ada IUD yang 10 tahun. Memang ada ya, Dok ya? IUD 10 tahun. IUD sih ya bisa memang kita pakai untuk 10 tahun. Cuman ya itu, Mm-mm. dia nanti akan menyulitkan ya saat kita mau Mm-mm. menggantinya itu. Boleh-boleh aja. Cuman tidak direkomendasikan lah kalau sampai 10 tahun. Ya, yang itu tadi ya direkomendasikan yang 5 tahun Iya, ya, yang lima iya. tahun sekali itu ya. Dan dicek 6 bulan sekali. 6 bulan sekali kalau lima tidak ada tahun tiga. keluhan. Kalau tidak ada keluhan 6 bulan sekali. Begitu ada Iya, keluhan harus langsung ke dokter ya untuk iya. cek ya dok ya. Nah, kalau antara IUD sama pil KB, memang kalau pil KB itu kan banyak juga sih yang kemudian mengeluh bahwa apa ya banyak efek sampingnya lebih banyak daripada IUD. Itu benar nggak dok? Kalau untuk pil KB yang terkini sih saya rasa enggak Mm-mm. ya.
malah dia menurut saya lebih minimal side effect daripada IUD sendiri gitu kan. Oh, Karena oke. jadi kalau pil KB itu semakin ke sini itu dia trennya kadar ada namanya hormon estradiol ya itu artinya Mm-mm. hormon estrogen itu hormon alami wanita gitu ya, hormon alami Mm-mm. buatan. Nah, itu yang suka bikin efek samping itu kalau estrogennya, estradiolnya itu terlalu tinggi. Itu biasanya pada pil-pil yang dulu gitu ya. Oh, Kalau pil yang oke. sekarang biasanya estradiolnya udah cukup rendah gitu kan. Mm-mm. Cuman dia biasanya pemakaiannya agak lebih lama supaya efektivitasnya tetap bagus meskipun kadar estradiolnya rendah. Maksudnya Jadi pemakaiannya lebih lama tuh gimana, Dok? iya, jadi ada regimennya kalau dulu kan biasanya 21 hari. Kalau pil KB yang sekarang Oke. itu ada yang 24 hari zat aktifnya, 4 hari yang placebonya Oh, seperti itu. Jadi dia oh, mempertahankan oke. keefektifan dengan ya itu memperpanjang durasi pemakaian pil yang ada zat aktif gitu ya. Oh, oke, oke. Jadi Itu cuma relatif paling lebih. Kenapa? paling efek sampingnya kalau lupa hamil gitu ya, Dok ya. Kalau lupa diminum gitu kan Ya. hamil gitu. Tapi gini, banyak yang bilang kalau misalnya ini banyak anggapan kalau minum pil KB atau katakanlah suntik karena kan itu kita mengonsumsi apa obat hormonal atau misalnya dimasukin hormon ke dalam tubuh kita gitu ya. Itu bisa bikin ibu-ibu takut tuh adalah satu takut gendut, dua takut jerawatan, tiga takut kulitnya kering. Nah itu gimana tuh dok? Iya Itu memang bener itu. nggak sih anggapan itu gitu? Ya benar memang pil gitu ya, pil pil KB eh, khususnya ini pil yang dulu-dulu ya. Saya nggak cerita kalau Mm-mm. pil yang sekarang yang tadi saya bilang Oke, itu udah oke, jauh oke, oke. lebih bagus Sudah lah ya lebih pil. sudah lebih advance lah ya yang sekarang Ya, ya. Oke, sudah lebih ramah lah ke pemakainya. oke, Untuk pil, untuk suntik, untuk implan ya. Pokoknya semua yang mengandung hormonal memang ada resiko itu. Gitu, oke. resiko mood swing, apalah berat badan meningkat, pusing, mual, itu pasti ya, itu Mm-mm. bisa terjadi pada semua KB hormonal gitu. Oke. Bahkan untuk yang baru, yang advance sekarang ini pun juga walaupun kecil juga ada kemungkinan itu gitu. Iya, ada, tapi jarang, jarang sekali pasien yang mengeluhkan itu ya dengan pil yang sekarang-sekarang ini. Kalau soal yang tadi dok, yang bisa jerawatan, bisa tambah gendut, bisa tambah itu, Hmm? kulitnya kering, Iya, itu memang bisa terjadi pada semua KB hormonal. Gitu. Jadi ini oh oke. sebenarnya pil KB itu selain dia mengandung estradiol yang tadi saya katakan hormon alami perempuan, dia juga mengandung satu zat aktif lain yaitu progestin ya, turunan progestin. Nah, progestin ini juga dia biasanya yang memicu retensi cairan dalam tubuh perempuan. Jadi perempuannya tampak lebih gemuk, Nah jerawat ya, gitu ha, kan. ha, ha, ha. Atau ya payudaranya tidak nyaman lah seperti itu. Itu juga salah satu efek dari hormon progestin tadi gitu kan. Jadi Mm-mm. ya memang saling ini ya, saling masing-masing tuh ada efek sampingnya gitu kan. Makanya diupayakanlah sekarang untuk menekan kadar hormon estrogen terutama yang lebih banyak efek sampingnya seperti itu. Itu yang ada di pil-pil KB itu tadi ya dok ya, Mm-mm. yang pil-pil Ya, KB masa kini itu gitu. Kalau untuk mm. suntik sendiri juga Tetap suntik-suntik ada. ini tetap minimal tapi seperti pil KB yang sekarang. Saya rasa sih suntik lebih sering ya efek sampingnya ya. Oh, oke, oke. Karena dia masih lumayan tinggi kadar hormonnya dan kurang nyamannya suntik mungkin kalau untuk pasien-pasien yang nggak cocok itu begitu Mm-mm. suntikan di stop itu dia nggak langsung efek sampingnya hilang karena kan dia terdepo di otot ya di otot tubuh kan jadi terakumulasi lah hormonnya di situ jadi mungkin efek Oh, ya, sampingnya ya, baru ya, ya. hilang ya 6 bulan kemudian itu baru efek sampingnya Oh, hilang. gitu. Oke, oke. Hmm. Oke, Dok, kita sekarang coba menjawab pertanyaan yang ada, yang dilempar, yang Boleh. ditanyakan di sini. Dok, kalau untuk PCOS dari Mbak Deaku, Dok, kalau untuk PCOS yang mensnya nggak teratur itu, KB-nya apa ya yang aman?
Oke. PCOS sih biasanya dia selain mens yang nggak teratur, dia juga ada gangguan kesuburan umumnya ya. Tapi kalau dia nanya Oke. KB nih artinya udah nggak ada masalah kesuburan ya. Artinya mungkin Iya, dia udah berarti punya anak udah gitu kan. heeh, heeh, Hmm. heeh. Kalau menurut saya sih yang lebih artinya kan PCOS ini memang dia ada gangguan head. Biasanya headnya cenderung jarang ya pada pasien-pasien PCOS karena sel telurnya pematangannya itu terganggu. Biasanya kita sarankan itu pil yang bisa mengatur headnya gitu. Jadi headnya bisa Oh, lebih lebih aman. teratur, ya durasinya bisa ya benar-benar misalnya hanya 28 hari gitu kan. Seperti itu. Oke, berarti untuk PCOS memang disarankan menggunakannya pil KB ya, Dok? Pil KB Pil supaya aja headnya lebih supaya teratur. justru haidnya lebih Hmm. teratur. Iya. Oh, oke, oke. Kemudian ada lagi nih dari kata Yanti, usia saya tuh sekarang 37 tahun, sedang hamil dan jadwal melahirkannya nanti bulan Agustus. Kalau mau disteril sebaiknya dilakukan berapa lama setelah kelahiran ya? Kalau lahirannya sesar ya biasanya kita harus kerjakan saat sesar ya Proses sesar, sekalian. ya, Ya, oke, oke. kalau memang dia lahirnya normal, Mm-mm. biasanya sih itu kurang dari 48 jam ya. Jadi nifas hari pertama atau kedua itu dikerjakan, bisa dikerjakan di situ karena ya rahimnya belum benar-benar mengecil kan di situ. Jadi akan lebih mudah bagi dokter untuk mengerjakan sterilnya gitu. Oke, jadi gitu ya kata Yanti bahwa kalau misalnya sesar dilakukan pada saat proses sesar. Tapi Hmm, kalau pada saat melahirkan normal setelah nifas hari pertama atau hari kedua kedua. berarti ya, Dok ya. Ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya apa ini? Sekarang belum. Nah, Dok, aku lahiran bulan Januari kemarin dan langsung pasang IUD. Dan sampai sekarang belum kontrol nih, Dok, karena pandemi ini tuh gimana ya, Dok ya? Berarti udah lebih dari 6 bulan tuh, Januari, Februari, Maret, April, Hmm. Mei. Juni, oh pas 6 bulan. Itu gimana, Dok? Ya, kalau Sebaiknya memang nggak ada sih keluhan segera sih ya. nggak apa-apa. Tapi kalau untuk amannya sih ya diusahakan nantilah. Nggak apa-apa sebenarnya kontrol karena pandemi begini kontrol itu ditunda sebulan, it's okay nggak masalah. Ditunda Tapi sebulan nggak apa-apa ya. nggak apa-apa. Tapi nanti kalau ditunda sebulan, mungkin nggak sih perletakannya itu agak geser terus malah nanti malah nanti hamil lagi gimana ya? Mungkin nggak tuh, Dok? Mungkin nggak, jadi misalnya nggak tahu nih, saya merasa bahwa kadang-kadang nih kan saya punya temen juga yang enggak, saya pakai spiral jebol-jebol aja hamil lagi gitu. Apakah mungkin ketika kita beraktivitas sedikit lebih lincah, spiral itu kemudian geser atau misalnya pindah pindah dikit tempatnya, terus kemudian menyebabkan ya hamil lagi deh gue gitu. Tuh mungkin nggak sih, Dok? Biasanya sih bukan karena aktivitas ya, biasanya dia karena darah head yang cukup banyak. Oh, oke. Darah head yang Heeh. cukup banyak, nah ya karena dia darah head itu kan mengisi rongga rahim itu ya, jadi dia bisa bikin posisi spiralnya yang tadinya bagus, jadi mungkin agak turun. Biasanya Oke. gitu. Mm-mm. Nah, itulah yang harus diperiksa setiap 6 bulan Iya, sekali ya, Dok ya? betul. Jadi ada atau tidak ada keluhan, tetap 6 bulan sekali sebaiknya dicek ya, supaya kalau ada posisinya nggak bagus atau gimana itu kan artinya keefektifannya udah berkurang. Ya kita cepet Oke. tahu. Oke, iya, iya. Nah, ini ada lagi nih pertanyaan dari Mbak Fani, namanya usianya 32 tahun. Nah, dia tuh udah 4 bulan ini mengalami pendarahan pada saat haid. Jadi dia banyak, darah haidnya banyak, periodenya sekali haid itu bisa sampai lebih dari 15 hari. Nah, kebetulan dia dianjurkan oleh dokternya untuk harus KB suntik. Nah, itu gimana? Nggak apa-apa nggak sih KB suntik? Apakah benar pakai KB suntik itu lebih efektif? Nah, dia tuh takut karena, nah itu tadi yang seperti aku bilang, takut badannya jadi besar, mensnya jadi nggak teratur sama periodenya. Tuh gimana, Dok?
Ya, sebenarnya memang KB suntik ya, khususnya kalau dia hanya yang suntiknya yang per 3 bulan, memang itu bisa Mm-mm. mengurangi resiko head yang banyak ya, mengurangi resiko anemia kita bilang kan, Oke, headnya oke, jadi heeh. tidak sebanyak itu bisa ya. Tapi sebenarnya banyak sih beberapa pilihan, tidak hanya KB suntik saja. Tapi memang pada kasus ini bisa-bisa aja kita pakai KB suntik. Kalau memang takut efek samping ya itu kan belum tentu ya. Maksudnya Mm-mm. mungkin kita coba suntik pertama, nah kita lihat nih ke depan ya 3 bulan ke depan ada efek samping atau tidak. Kalau memang ada efek samping ya sebenarnya masih banyak pilihan yang lain untuk mengurangi jumlah darah head yang banyak gitu ya. Oke. Oh, oke. Berarti sebenarnya nggak apa-apa ya, dicoba aja dulu KB suntiknya ya, Dok ya. Kan belum tentu Iya, juga efek sampingnya akan seperti itu. Siapa tahu malah mm-mm, nggak ada efek iya, apa-apa gitu kan? iya. Tapi ya, Nah, tapi yang jelas ya itu memang dia bisa mengurangi darah head. selalu mengurang. Oh, oke. Dia selalu bisa Ya. jadi dia di pas lah ya untuk yang mensnya darahnya banyak banget. Nah, ini Mm-mm. ada lagi nih dok pertanyaannya nih. Apakah penggunaan Kegel ball aman untuk pengguna IUD? Kegel ball itu apa ya? Iya, jadi Kegel ball itu sebenarnya alat yang digunakan untuk kita melakukan senam Kegel ya, senam Kegel. panggul. Ah, iya 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 Ya, iya. Iya. biasanya itu untuk mencegah prolaps organ panggul ya. Nggak Prolaps apa-apa, organ boleh-boleh panggul aja. itu apa dok? Bagaimana? Prolaps organ panggul itu apa? Prolaps organ panggul itu jadi yang suka orang bilang mungkin bahasa awamnya turun berok kali ya, yang rahimnya itu turun Oh, oke oke gitu. oke. Uh, uh, nggak masalah sih untuk pengguna IUD itu tetap boleh dilakukan ya, asal dengan catatan itu tadi tetap kontrol 6 bulan Kontrol sekali. ya. Kontrol 6 bulan sekali ke dokter. Baiklah. Iya. Nih, ini kemudian ada lagi yang nanya. Ini banyak nih pertanyaannya, Dok. Saya setiap kali KB memakai pil atau suntik juga selalu ada pising. Ada pusing Bagaimana? kali ya. Pusing terus. Mhm. Apakah itu tidak Hmm. cocok atau bagaimana ya, Dok ya? Jadi pil KB pil pakai, suntik suntik. pakai, Heeh. heeh. Iya, ya itu memang salah satu efek samping yang tadi saya sampaikan. Salah satu efek samping KB hormonal itu bisa memicu pusing, mual, Mm-mm. mood swing. Itu memang mungkin ya. Ya balik lagi ke pasiennya itu masih tolerable nggak buat dia. Sebenarnya kan itu bisa diatasi dengan obat-obat ya Panadol atau apa. Kalau memang pusingnya tidak terlalu hebat dan nggak mengganggu aktivitas sih, saya rasa nggak apa-apa diteruskan aja. Karena kan pusing-pusingnya juga nggak lama ya, Dok ya maksudnya. Kalau sampai lama ya itu berarti harus ditangani gitu kan? Ya, kalau sampai mengganggu aktivitasnya ya, Iya, gitu. iya. Heeh. Nah, ada lagi juga, dok, saya menggunakan IUD sudah 2 bulan ini. 2 minggu ini saya baru haid warnanya kecoklatan, namun hanya sedikit. Ah, itu kenapa, dok? Apakah itu menjadi masalah? Eh, jadi IUD itu memang paling sering efek sampingnya adalah gangguan head ya. Entah headnya jadi lebih banyak, headnya jadi lebih lama, atau headnya jadi lebih nyeri daripada biasanya. Dan kadang ya itu, dia ada intermenstrual bleeding, jadi kadang ngeflek-ngeflek, spotting di antara siklus head. Itu memang sering banget terjadi pada pengguna KB IUD gitu kan. Oke. Menurut saya sih nggak masalah diteruskan dulu, dilihat dulu nanti dalam dia kan baru pakai 2 bulan kan sebulan, tadi kalau nggak dua salah. dua bulan ya. bulan. Ha. Dilihat aja dulu sampai nanti 6 bulan sejak pemakaian bagaimana gitu. Oke oke. Nah, sekarang kita coba pindah nih dari IUD, pil KB, kita bicara sedikit tentang tubektomi ya, tubektomi. Nah, katanya kan kalau mau tubektomi ini, kenapa sih ada batasan usia kalau kita mau tubektomi? Tubektomi itu tadi yang steril tadi ya dok ya, berarti ya? Iya. Kenapa ada batasan usianya? Terus bener nggak sih kalau di bawah usia 35 tuh ikatan tubektominya mungkin untuk lepas lagi gitu? Ya. Sebenarnya kalau batasan usia sih itu mungkin lebih ke pasien oriented ya. Artinya gini, kalau misalnya dia masih 28 tahun gitu kan, Mm-mm, tapi misalnya dia udah mau tubektomi, ya kita kan nggak mm-mm, tahu ya, nanti misalnya suatu saat dia berubah pikiran, entah anaknya sakit atau gimana ya kan.
dia mau punya anak lagi atau misalnya dia menikah lagi dan dia mau punya anak Hmm, lagi dari pasangannya yang baru. Nah, itu yang dikhawatirkan sebenarnya kalau kita lakukan tubektomi di usia muda oke, gitu. oke. Tapi Eh, bahwa dia bisa lepas lagi ikatan tubektominya kalau di bawah 35 itu oh tidak enggak, ada ya maksudnya? itu Nggak enggak. ada ya? Itu sama aja efektivitasnya yang mau dilakukan di bawah 35, di atas 35 tetap aja sama efektivitasnya. Jadi batasan usia itu hanya yang tadi dokter bilang bahwa ya itu untuk kepentingan pasiennya sendiri yang kita juga Iya, nggak tahu ke betul. depannya dia akan seperti apa Mhm. gitu kan. Iya. Iya, 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 iya. Nah, ini ada juga nih dari Mbak Dina Munawaroh 92. Dok, KB yang aman untuk ibu menyusui dan nggak ada efek samping ke badan tuh apa ya baiknya? Banyak sih ya pilihannya, bisa pakai pil KB yang khusus untuk menyusui bisa, Mm-mm. bisa juga pakai spiral bisa, Mm-mm. suntik yang 3 bulan juga bisa kan. Ya itu Mm, balik lagi mm-mm. tergantung respon tubuh pasien terhadap masing-masing metode KB itu gitu. Iya, iya. Tapi Kalau sebenarnya memang dari, kira-kira ya kalau gimana memang dok? Sorry. kira-kira dia compliance-nya kurang bagus, artinya suka lupa, ya berarti jangan pilih pil kan. Jangan pil KB. Iya. Jangan pil, kalau suka lupa jangan pil Hmm. KB. Udah langsung Iya, IUD atau suntik ya. suntik. Ya. Kalau suntik itu sebulan sekali atau 6 bulan sekali atau gimana dok? Kalau untuk ibu yang masih menyusui 3 bulan sekali. Tapi Oke, kalau oke. kalau untuk yang tidak menyusui sebulan sekali bisa. Yang tidak menyusui sebulan sekali. Iya, Kalau saya kayaknya karena udah IUD aja tuh kayaknya. Sebulan sekali. IUD lama soalnya. nggak usah kontrol-kontrol Ya, kontrolnya 6 bulan sekali, enak. 6 bulan. Eh, nah, terus ada lagi nih dok, dari semua alat kontrasepsi, ada nggak sih yang nggak ada efek sampingnya? Nggak mungkin ya, pasti semua ada. Bahkan kondom pun juga ada gitu ya dok ya? Ya, semakin biasanya sih kalau semua pasti ada ya, semua pasti ada ya. Tapi mungkin yang pilihan yang nggak ada efek samping ya, yang tadi itu ya, apa, misalnya metode Kalender itu laktasi, ya? menyusui, ya kalender Oh iya atau iya. senggama terputus ya. Tapi Itu kegagalannya efek kan sangat sampingnya sih besar. hamil lagi dok kayaknya dok. Iya, Efek sampingnya tuh hamil lagi kayaknya. iya. Aduh, nah ini ada lagi nih dok. Saya setelah dari Mbak Insani Anissa. Jadi dia mau tanya, saya setelah lahiran sampai anak umur 8 bulan belum pernah haid. Apakah saya KB saja atau nanti tunggu haid datang? Kalau udah 8 bulan kan artinya anaknya udah makan ya, biasanya 6 bulan ke Hmm, atas. hmm. Ya. Itu kesuburan udah bisa kembali. Saran Oh, saya oke. sih, dek aja. Mm-mm. Hati-hati Mbak Insani. Umur segitu sudah subur kembali dan sebaiknya langsung aja ya dok ya, langsung Langsung pasang aja. KB. Selama dia yakin nggak hamil, bisa langsung HB. Oh ya, selama dia belum positif, dia tidak harus langsung pasang aja. Nggak harus Iya, tunggu haid berarti ya dok ya? nggak harus. Nah, ini ada pertanyaan lagi untuk steril. Oh, udah tadi udah dijawab ya. Ada resikonya dan syarat tertentu sudah dijelaskan oleh dokter. Kalau pilihan KB, pil KB, kita perlu kontrol ke dokter dulu untuk menentukan obatnya apa, atau bisa beli seperti obat bebas kalau kita ke apotek gitu dok. Kalau pil KB sih saya rasa sebaiknya kontrol dulu ya, biar lebih Mm-mm. dijelaskan. Kalau pil KB yang jenis ini efek sampingnya apa, yang jenis ini apa, dan mungkin cara minumnya beberapa pasien masih bingung juga ya. Jadi saya Mm-mm. rasa lebih baik tetap konsultasi dulu Untuk gitu. pertama kali mau menggunakan pil KB apapun itu ya, menggunakan Iya, kontrasepsi IUD, pil, suntik, sebaiknya iya, memang kita konsultasi dulu konsultasi dulu. ke dokter gitu. Oke. Nah, ini ada lagi nih dok menarik nih. Dokter Afifah dari Akudida. Terakhir saya pasang IUD, saya pingsan sesaat setelah pasang. Hah? Oke. Namun memang sebelumnya dikatakan oleh dokternya untuk tunggu khawatir terjadi nasofagal sinkop. Apa kalau saya mau pasang lagi bisa terjadi lagi? Nah, itu apa tuh, Dok? Nasofagal sinkop. Pingsan pula pada saat dipasang. Aduh, kok serem ya? Iya. Gimana nih?
Jadi memang nggak enaknya pasang spiral KB spiral itu saat pemasangan ya. Pasien harus Mm-mm. ngangkat. Nah, terus kita harus manuver sedikit mulut rahimnya, kita harus jepit ya kan, kita harus masukin alat lewat mulut rahim. Nah, Oke, memang langsung kayaknya langsung manuver itu terbayang tuh. manuver-manuver itu yang bisa bikin efek samping itu vagal refleks kita katakan ya. Vagal refleks memang kayak gitu, pasien kayak ya sinkop sesaat lah seperti itu. Tapi sebenarnya itu nggak Sinkop bahaya. sesaat tuh apa, Dok? Itu nasofagal sinkop itu tadi itu apa, Dok? Jadi pasien kayak apa ya, blackout gitu, blackout sesaat. Oh, oke, oke. Tensinya ngedrop, biasanya nadinya agak cepet seperti itu, dan dia agak beberapa tuh kayak keliengan lah seperti itu. Jadi ya, Hmm. tapi itu sebenarnya sesaat aja, nggak berbahaya sebenarnya. Mungkin nggak sih itu terjadi karena dari pasiennya sendiri kurang rileks atau udah takut duluan, deg-degan duluan atau gimana, Dok? Atau Iya, memang itu bisa juga bisa. terjadi oleh siapapun gitu? Bisa terjadi Terjadi oleh dengan siapapun. siapapun. Ya, bisa terjadi oleh siapapun. Cuman dengan pasien semakin stres, semakin takut, ya itu bisa memicu keadaan sinkop itu sendiri gitu. Oh, iya ya. Kok jadi agak sedikit waduh, kenapa ada blackout segala ini? Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mbak Katis. Ada saran nggak sih, Dok, untuk kalau mau jaga pakai tadi sistem kalender tadi? Maksudnya pada saat menggunakan sistem kalender, kan kita memang pada saat sistem kalender itu kan ngelihat masa subur kan, masa subur sama Mm. nggak masa subur gitu. Ada kiat-kiat lain nggak selain itu? Supaya paling tidak nggak hamil nih gitu. Ya, sebenarnya sistem kalender itu banyak kelemahannya ya. Apalagi jarang banget perempuan tuh yang siklus headnya benar-benar teratur. Misalnya selalu 28, selalu 30. Itu hampir jarang banget ya Iya, iya, perempuan betul, seperti betul. itu. Kadang maju, Mm. kadang mundur gitu ya, Iya, Dok ya. nah sementara masa subur itu kan sesuai dengan siklus kan. Artinya masa subur itu kan kurang lebih 14 hari menjelang head yang akan datang gitu ya. Mm-mm. Jadi ya menurut saya sih kalau memang maunya pakai sistem kalender, tetap harus pakai metode lain. Artinya misalnya suaminya dibantu dengan kondom, kayak gitu. Jadi Oh, nggak hanya oke. benar-benar hanya sistem kalender aja gitu. Itu riskan sekali menurut saya gitu. Setiap kali berhubungan harus pakai kondom suaminya? Atau pada Ya, saat? ya, saran saya sih seperti itu, setiap kali berhubungan ya, kecuali perempuan itu memang benar-benar siklusnya teratur, dia bisa Mm-mm. benar-benar tahu kapan headnya yang akan datang, ya mungkin itu nggak perlu. Tapi kalau siklusnya maju mundur 2 hari gitu, itu kan kita nggak tahu Itu pasti udah ya. itu udah resiko tersendiri ya, Dok ya? Iya. Iya, iya, iya. Gitu. Nah, ini ada lagi dari Mbak Kiki Rizkia. Dia sudah mencoba pil KB laktasi. Tapi kenapa ya, Dok? Saya jadi demam dan payudara saya itu jadi sakit. Jadi gimana baiknya? Lanjutin atau ganti? Dia nggak bilang sih ini berapa lama, udah berapa lama pakainya. Mm-mm. Ya, kalau untuk pil KB laktasi ya itu kan isinya memang salah satu hormon perempuan yang namanya progestin. Memang efek sampingnya Mm-mm. itu dia retensi cairan, agak gemuk, jerawat ya. Seperti itu ya, demam. Kalau demam sih Demam dan payudaranya sakit katanya. ya, mungkin demam itu dari payudaranya yang sakit ya. Payudaranya sakit, Oh, mungkin oke. radang di situ jadi memicu demam. Tapi sebenarnya itu bukan efek langsung dari pil KB-nya kalau menurut saya. Karena dia lagi menyusui nih di sini nih. Karena dia Ya, pakai lagi KB-nya KB menyusui. laktasi. Heeh, Mungkin heeh. kepenuhan kali, enggak? Bisa Lagi jadi kosong payudaranya. mastitis atau ada Oke. infeksi di payudaranya bisa jadi ya. Eh, Kalau menurut saya sih kalau memang sudah sangat mengganggu sebaiknya ganti aja Oke. KB-nya. Kan banyak pilihan juga yang lain yang bisa untuk ibu menyusui, nggak hanya pil KB menyusui kan. Mm-mm. Mm-mm. Oke. Ini ada juga dari Mbak Arifah Fitriardini. Dok, KB handuk efektif nggak, Dok? Hah, KB handuk tuh apa ya, Dok ya? KB handuk. Eh,
Mungkin maksudnya apa ya? Senggama terputus atau gimana? Nggak ngerti, dia cuma ngomong gitu doang nih. KB handuk efektif nggak, Dok? Oke, coba Saya Mbak belum pernah diulang dengar lagi KB handuk. Nanti pertanyaannya. saya KB baca dulu handuk deh ya. itu apa? Mari kita tanya lagi, kita cari lagi aja ya. Coba di-share. Coba diulang lagi tuh, Mbak, pertanyaannya. KB handuk tuh gimana sih gitu? Oke, Dok, kalau misal pakai IUD kemudian kebobolan dan hamil, bahayakah untuk babynya? Hah? Oh gitu. Jadi kalau misalnya dia udah pakai IUD, kemudian ternyata hamil, IUD-nya digimanain? Apakah itu membahayakan bayinya? Biasanya sih kalau memang sudah terlanjur kehamilan ya, berarti kan artinya kehamilan dengan IUD ya. Ya, Kita nggak apa-apain tuh, kita nggak intervensi apa-apa, ya sampai kita harapkan nanti spiralnya keluar saat bayinya lahir, gitu. oh Entah dia lahir nggak dikeluar begitu ketahuan. Oke, positif ibu 8 minggu kita keluarin ya IUD-nya, nggak gitu ya dok? enggak, karena itu bisa memicu resiko abortus ya kalau kita keluarin. Oh, gitu-gitu. Iya, Jadi iya, iya. ya Saya udah baru tahu kita tuh. pantau aja. Tapi nggak apa-apa, IUD-nya nggak akan mengganggu kehamilan itu sendiri nanti selama nanti Oh, hingga enggak. 9 bulan. Sejauh ini sih saya belum pernah menemukan spiral yang mengganggu ya. Enggak, biasanya sih aman-aman aja. Nggak mengganggu pertumbuhan janin atau bikin ketuban pecah atau Hmm, apapun tidak sih. iya, iya, iya. Saya baru baru nggak kirain begitu. Oke, positif Bu, dikeluarin ya IUD-nya. Takutnya IUD-nya malah melukai si janin, malah enggak ya ternyata ya. Enggak. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Aisyah, usianya 30 tahun. Saat saya hamil, saya memiliki polip rahim. Ukurannya cukup besar, sekitar 5 cm. Saat ini polipnya sudah dipotong. Pertanyaannya, KB apa yang cocok? Karena dari yang saya baca, kayaknya saya nggak bisa nih pakai KB hormonal. Gimana dok? Ya memang polip itu kan dia kelenjar ya, kelenjar. Memang dia Mm-mm. pertumbuhannya itu bisa dipengaruhi oleh hormonal dependent ya. Memang sebaiknya menghindari Mm-mm. KB-KB hormonal pada kasus polip. Untuk KB non hormonal ya paling yang kita sarankan ya itu ya, entah dia spiral, entah dia kondom, atau dia ya steril, pilihannya itu. Oh, oke. Mm-mm. Ya, yang penting jangan KB dan suntik dulu ya. Iya, jangan yang mengandung hormon dulu. Heeh, oke. Nah, ini ada lagi dari Mbak Nurasti, usianya 28 tahun. Dok, suami saya tuh takut kalau saya KB. Karena kita promil 2 tahunan karena program hamil 2 tahunan karena hormonal. Takut kalau saya KB akan mempengaruhi hormon. Nah, gitu gimana ya, Dok? Ya kalau gitu mungkin pilihannya ya KB yang non hormonal ya, Mm-mm. gitu. Tapi sebenarnya sih kalau memang ini kan artinya pasien ini sudah berhasil hamil ya, terus dia mau KB lagi gitu ya. Betul, betul, betul. Sepertinya begitu. Sebenarnya sih itu tidak perlu terlalu khawatir. Maksudnya karena dia hormonal nanti susah lagi punya anak, umumnya sih tidak ya. Tapi Oke, kalau memang heeh. khawatir, takut itu ya pilihannya KB non hormonal tadi, gitu. Kalau misalnya ada riwayat endometriosis, juga nggak bisa Mm-mm. berarti untuk KB hormonal. Endometriosis sih bisa, tapi hanya KB yang mengandung progestin saja ya, yang tidak mengandung Mm-mm. estrogen. Jadi artinya kalau Mm-mm. untuk pil menyusui itu kan hanya progestin saja, atau Mm-mm. ya yang suntik 3 bulan gitu kan, atau implan, atau ya spiral. Pilihannya itu, pokoknya menghindari yang estrogen, yang mengandung hormon Oke, estrogen. oke, kalau begitu. Nah, Hmm. dok, setelah tadi kita bicara tentang apa tuh namanya pilihan kontrasepsi untuk wanita, nah ini sekarang pilihan kontrasepsi untuk pria nih. Salah satunya tuh tadi yang dokter sebutkan adalah vasektomi ya dok ya. Boleh Hmm. dijelaskan nggak dok? Itu gimana sih prosedurnya gitu? Sakit atau enggak? Terus sembuhnya dalam berapa hari gitu? Kali-kali aja nih ada suami-suami yang ternyata ya udah deh, saya aja deh yang KB gitu. Nah, itu gimana, Dok? Hmm. Ya, sebenarnya vasektomi ini jadi dia mengikat
jalur sperma gitu ya, mengikat jalur Mm-mm. sperma sehingga saat pria ini nanti ejakulasi yang keluar itu Mm-mm. hanya air maninya saja tanpa sperma, tapi dia tetap bisa ejakulasi, tetap fungsi seksualnya itu nggak ada masalah gitu Tidak ya, terganggu lah ya gitu. tidak terganggu ya. Cuman ya kalau artinya spermanya itu tidak ikut keluar bersama air maninya gitu kan. Mm-mm. Biasanya sih prosedurnya tidak harus dilakukan di kamar operasi, artinya bisa dilakukan di poliklinik gitu kan. Itu hanya Mm-mm. uh, diikat ya, diikat Mm-mm. pada vas deferens namanya. Dan untuk pemulihannya sih nggak butuh waktu lama ya. Paling saat habis diikat itu pasien ya udah bisa jalan lagi gitu kan. Tapi tidak boleh hubungan dulu kurang lebih selama 3 hari gitu. Oh, iya iya ya, Dok ya. Nah, Mhm. Dok, soal tubektomi dan vasektomi ini kan tadi dokter menjelaskan bahwa ada proses pengikatan ya. Kalau di vasektomi itu tadi jalur apa tadi ya? Spermanya. Jalur spermanya diikat. Kalau tubektomi jalur ke rahim ya kalau nggak salah. Apa sih tadi? Ya, sel telurnya. Ya udah. Ya telurnya gitu. Nah, itu mungkin nggak sih suatu saat itu kebuka lagi atau dibuka lagi dan kemudian Hmm, berfungsi seperti sedia kala? Mungkin nggak ya dok? memang pada beberapa kasus tapi jarang sekali ya. Saya kurang tahu Mm-mm. kalau untuk vasektomi ya, tapi tubektomi Mm-mm. memang pernah ada ya. Mm-mm. Eh, Kalau untuk fungsinya sih saya kurang tahu juga apakah dia bisa berfungsi seperti sebelum diikat gitu ya. Tapi memang bisa Mm-mm. dilakukan untuk kita buka ikatannya. Ini dalam kasus yang Mm-mm. diikat ya. Jadi kalau tubektomi itu Iya ada iya yang iya. diikat, ada yang dipotong. Kalau dipotong ya nggak Oh bisa. oke. Tapi kalau udah Kalau dipotong diikat, ya sudahlah gitu ya. ya diikat ya bisa. Cuman itu saya rasa sih fungsinya sudah tidak sebagus awal ya. Karena kan saat pengikatan itu aliran darahnya mati tuh, berhenti gitu loh. Mm-mm. Jadi pasti tidak sebagus sebelum diikat gitu. Jadi memang untuk memutuskan untuk tubektomi atau vasektomi itu memang betul-betul harus dipikirkan secara matang Iya, gitu ya dok ya. iya betul. Karena Kalau misalnya once dia masih berpikir, diikat, kalau once misalnya dia pasien masih diikat. berpikir ini masih bisa nggak sih suatu saat dibuka? Nah berarti artinya dia belum siap untuk tubektomi. Oke, baiklah. Jadi once itu ditubektomi dan divasektomi, anggaplah untuk kembali seperti sedia kala itu sangat kecil gitu ya. Iya. Sangat kecil ya dok. Jadi pikirkanlah matang-matang kalau Anda mau tubektomi atau vasektomi. Oke, Iya. ini kita udah berapa jam ya? Kira-kira udah 1 jam kah? Oke, kita mungkin ada satu pertanyaan lagi kali ya dok ya. Sebelum saya recap pembicaraan kita malam ini. Jadi dari Mbak Rianti Ayushafna. Jadi saya sudah IUD 6 tahun. Biasanya mensnya normal, tapi bulan ini saya udah telat 5 hari. Harusnya tanggal 23 udah haid. Nah, tapi hampir 2 minggu ini selalu sakit bagian panggul. Seperti PMS gitu, padahal sebenarnya tidak datang kali ya. Nggak dapet gitu. Kira-kira penyebabnya apa dok? Untuk keterlambatan headnya ya harus dipastikan dulu ya ada kehamilan atau tidak ya kan dia harus Mm-mm. tes pack dulu. Mm-mm. Itu satu. Kalau untuk nyeri panggul ya sebenarnya memang salah satu efek samping spiral kan juga dia tidak menghambat penyakit radang panggul ya. Mm-mm. Artinya mungkin bisa aja di situ ada infeksi bakteri atau yang lain yang bisa memicu radang panggul itu sendiri gitu kan. Biasanya gejalanya Mm-mm. sih yang paling sering dirasakan keputihan gitu. Ada baiknya Oke. sih dikonsultasikan dulu ke dokter kandungannya gitu Hmm. untuk memastikan apakah itu radang panggul atau bukan dan kira-kira kausanya apa sih kalau memang itu radang panggul gitu. Jadi sebenarnya belum tentu karena IUD-nya. Belum tentu, belum tentu. Oke. Padahal selama 6 tahun itu dia udah baik-baik aja gitu ya. Jadi mungkin itu bukan kemungkinan besar bukan karena IUD-nya ya.
Ya, ya tapi memang seperti tadi yang awal saya sampaikan, respon seorang perempuan terhadap KB itu belum tentu sama gitu kan di waktu yang Iya, sama iya. gitu kan, di waktu yang Mm-mm. berbeda gitu kan. Mungkin awal-awal dia nggak ada masalah, tapi akhir-akhir malah ada masalah atau sebaliknya gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Jadi sebaiknya sih ya dipastikan dulu posisi spiralnya bagaimana. Kalau posisi spiralnya masih bagus ya mungkin baru kita berpikir ke arah infeksi panggul gitu kan. Oke, Seperti itu. oke, ya. Oke nih dok, kayaknya sebelum kita terputus otomatis, boleh disampaikan dulu nggak kira-kira ada yang mungkin dokter ingin sampaikan untuk para mamis, ya para ayah, para ibu yang saat ini mau memilih lagi bingung nih, milih kontrasepsi apa sih yang harus saya gunakan gitu. Kira-kira ada yang mau disampaikan nggak dok? Ya, jadi intinya semua kontrasepsi itu pasti punya efek samping ya. Jadi kalau Ya. mau cari Semuanya kontrasepsi dok yang ya, nggak mau efektif, mau ya kondom, mau tanggalan, mau apa tadi senggama terputus, semua punya efek samping ya dok ya. semua pasti punya ya. Jadi ya ada risk and benefitnya gitu kan masing-masing. Baiknya sih baca-baca dulu ya. Kalau memang Mm-mm. sudah mantap mau menentukan kontrasepsi apa, konsultasikan Mm-mm. lagi ke ahlinya, ke dokter kandungannya. Bener nggak sih ini Mm-mm. efeknya seperti ini? Dan Ya. mungkin ya tadi balik lagi ke tujuannya, dia mau menjarangkan kehamilannya itu berapa lama gitu kan. Mm-mm. Intinya sih jangan ragu untuk ber-KB lah selama kita dapat info yang benar ya Betul. tentang masing-masing metode KB itu. Ya, jadi mami sama ayah tuh nggak perlu takut. Yang penting sebelum memutuskan, sebaiknya konsultasi dulu ke dokter Iya. kandungan gitu ya dok ya. Mau pakai apa aja, saat ini eh, teknologi udah semakin maju, udah semakin canggih, alat kontrasepsi juga udah semakin advance. Jadi sepertinya nggak perlu terlalu ragu. Yang penting dikonsultasikan dulu ke dokter Iya. kandungan gitu ya dok ya. Sip, kalau gitu dokter terima kasih banyak untuk malam ini sudah banyak ngobrol-ngobrol sama kita, sama teman-teman di Momis Daily dan para ibu dan juga para ayah. Semoga pembicaraan kita malam ini bisa membuat yang tadinya ragu mau pakai IUD, mau pakai pil, mau suntik menjadi tidak ragu lagi. Gitu ya dok ya. Ya, Selamat malam, terima kasih banyak. Semoga nanti di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, mungkin beda tema ya dok ya. boleh. Iya, terima kasih banyak dokter Oke, Afifah. sama-sama Mbak Iya. Deudel. bisa kemudian